Jangan takut salah. Ayo kita belajar bersama. Oke, kita masuk ke pembelajaran, yaitu teks laporan hasil observasi. Nah, ada yang tahu apa itu observasi? Observasi itu apa? Pengamatan. Jadi kalau kan observasi itu pengamatan. Jadi kalau teks laporan hasil observasi itu apa? Satu orang yang mau. Teks laporan hasil observasi adalah teks yang berisi tentang sesuatu yang telah diamati atau telah diobservasi berdasarkan fakta dan kebenaran yang adanya. Itulah dia. Abang sudah. Emoy siapa belum maju ke ruangan? Maju berapa? Aku kumpul. Amigos.
Ya, makasih ya, Pak. Ya, sama-sama. Tadi malu-malu. Udah tahu ya apa itu teks laporan hasil observasi? Paham ya? Selanjutnya adalah kita masuk ke struktur LHO. Nah, itu kita pelajari sebelumnya. Struktur laporan hasil observasi itu ada berapa? 3. Nah, ada yang tahu? Struktur teks LHO ada 3 pembahasan. Yang pertama ada pernyataan umum, Ya. yang kedua ada deskripsi bagian, yang ketiga ada deskripsi manfaat atau kesimpulan. Pernyataan itu berisi tentang apa? Pengenalan, definisi atau gambaran besar mengenai tentang objek yang diamati. Nah, terus yang deskripsi bagiannya? Deskripsi bagian berisi rincian, klasifikasi, pengelompokan, pemaparan detail mengenai bagian, ciri-ciri fisik atau sifat khusus dari objek yang diamati. Nah, yang terakhir? Deskripsi manfaat atau kesimpulan berisi penjelasan tentang penggunaan, fungsi atau manfaat dari objek yang diamati bagi manusia atau lingkungan. Tepuk tangan dulu. Ini yang ada pada Oke, baik. Sekarang kita masuk ke materi yang sebenarnya yaitu mengenai langkah-langkah penyusunan teks laporan hasil observasi. Nah, di sini ada berapa? 7. Ada 7. Nah, yang mana di sini yang pertama? Tentukan objek yang akan diamati. Jadi, di sini sebelum kalian menyusun sebuah laporan hasil observasi, kalian harus tentukan dulu apa objeknya. Nah, yang pastinya itu objeknya itu harus jelas dan juga nyata dan juga mudah dijangkau. Contohnya itu seperti tanaman, terus ada terus apa lagi? Gosoan. Gosoan itu termasuk apa? Benda. Terus ada hewan. Oh, nggak bangun di bagian takut abang. Terus juga ada fasilitas sekolah, fasilitas umum. Paham ya? Yang kedua adalah lakukan observasi. Nah, observasi itu tadi apa? Jadi sebelum kita membuat laporan hasil observasinya, kita harus mengobservasinya terdahulu. Kita harus mengamati secara langsung menggunakan panca indera kita. Menggunakan panca indera penglihatan, bisa dengan di peraba, dan juga bisa juga penciuman. Nah, gitu. Tapi setelah kita melakukan pengamatan, kita bukan hanya diamati saja, tetapi kita harus dicatat. Nah, biar dia tidak lupa. Jadi kita harus mencatat apa saja yang sudah kita dapatkan saat melakukan pengamatan melalui objek tersebut. Paham? Paham. Selanjutnya adalah kumpulkan data dan informasi. Jadi kita saat melakukan observasi, kita tidak hanya mentah-mentah menggunakan hasil pengamatan kita, tetapi kita juga melakukan untuk referensi pendukung. Bisa dari apa? Bisa dari buku, artikel, atau dari internet. Selanjutnya adalah susun kerangka laporan. Nah, di mana di sini sebelum kita menyusunnya, kita harus membuat kerangkanya terlebih dahulu. Nah, kerangka dalam teks LHO ini terdapat pada struktur. Nah, tadi strukturnya apa aja? Yang pertama, paham ya? Selanjutnya adalah tulis teks laporan. Nah, dari kerangka yang sudah kita buat tadi, dari yang ketiga struktur tadi, kita menulis teks laporan tersebut. Kita gabungkan menjadi suatu paragraf yang utuh.
Nah, juga dengan menggunakan bahasa-bahasa baku, terus tugas, terus objektif, terus tidak mengandung opini. Selanjutnya adalah sunting teks. Ada yang tahu sunting itu apa? Ada yang pernah dengar? Apa? Kurang tepat. Apa itu sunting? Jelas. Memperbaiki. Posting itu kan biasanya kalian memperbaiki dulu kan, namanya penting, atau mengedit. Untuk mengedit. Jadi sebelum kita benar-benar membuat laporan hasil observasi, kita melakukan sunting teks, yaitu kita mengedit apa saja yang terdapat kesalahan pada teks tersebut. Biasanya itu kesalahan pada baca, huruf, terus juga pada penyusunan teks, struktur kalimat, dan juga pilihan kata atau diksi. Yang terakhir adalah sajikan laporan. Nah, ini sudah nyampai finally. Kita sudah melakukan beberapa langkah sampai akhirnya kita sampai kepada sajikan laporan. Di mana di sini kita sudah merapikan semua laporannya dan laporan tersebut siap untuk diberikan kepada guru dan siap untuk dipresentasikan. Sampai sini, Pak? Ada yang ingin bertanya? Pas? Pas. Oke, baik. Semalam kan Ibu sudah memberitahu kalian untuk membawa objek dari rumah. Dibawa?
Perkenalkan, nama saya Ina Fitri Ramadhani. Perkenalkan, nama saya Ayat Rusna Bodoto. Perkenalkan, saya Muhammad Rizky Mandurung. Dan nama saya Muhammad Asuri. Sebelum memulai presentasi, izinkan saya untuk membuka dengan sebuah pantun. Jangan takut ya. Burung merpati terbang ke awan. Hidup sebentar di dahan jati. Jangan menilai dari penampilan, karena yang sederhana bisa membeli banyak hati. Saya punya satu pertanyaan. Menurut kalian, tanaman apa yang sering tumbuh di perkarangan luar? Tentunya berduri, tetapi isinya justru lembut dan memiliki banyak manfaat. Apa kalian tahu? Lidah buaya. Ya, jawabannya adalah lidah buaya. Bagaimana? Mungkin sebagian dari kita hanya tahu lidah buaya sebagai sampo atau gel rambut. Namun, tahukah kalian bahwa lidah buaya juga bisa dimanfaatkan dalam kesehatan, kecantikan, atau bahkan bisa diolah menjadi makanan atau minuman? Menarik kan? Nah, maka dari itu, kami kelompok BDN akan mengajak teman-teman mengenal lebih dekat tentang tanaman lidah buaya melalui laporan hasil observasi yang telah kami susun. Jadi, mari kita sama-sama menyimak penjelasan yang akan dibagikan oleh teman-teman kami. Pada sore hari, dipersilakan. Pertama, dalam struktur WHO adalah deskripsi umum. Lidah buaya atau lidah adalah tanaman sukulen yang memiliki tumbuhan cairan air di dalam daunnya sehingga dapat bertahan hidup di daerah yang panas dan dingin. Tanaman ini berasal dari Jazirah Arab, tapi sekarang sudah banyak dibudidayakan di berbagai negara, termasuk Indonesia. Lidah buaya memiliki lapisan kulit hijau mencoba berwarna hijau, berwarna hijau dan terdapat kulit kecil di bagian ujungnya. Sejak ribuan tahun lalu, lidah buaya sudah dimanfaatkan sebagai tanaman obat. Bahkan, bangsa Mesir juga memilikinya sebagai tanaman kabarnya. Karena dipercaya memiliki banyak khasiat fisika dan kesuburan. Hingga saat ini, lidah buaya masih menjadi salah satu tanaman yang paling banyak digunakan dalam industri kosmetik, kesehatan dan makanan. Deskripsi bagian lidah buaya memiliki akar yang pendek dan serabut yang berfungsi menyerap air serta unsur hara dan tidak hidup dalam tanah. Batangnya sangat pendek sehingga hampir tidak terlihat karena tertutup oleh kumpulan daun dan tumbuh rapat. Bagian yang paling menonjol adalah daunnya. Daun lidah buaya berbentuk panjang, lebar dan berdaging. Permukaannya berwarna hijau, sedangkan bagian daginya memiliki duri kecil yang tidak terlalu tajam. Di dalam daun terdapat gel bening yang mengandung banyak air serta berbagai vitamin dan mineral yang bermanfaat. Selain daun, lidah buaya juga dapat menghasilkan bunga. Bunganya tumbuh pada tangkai yang panjang berwarna kuning hingga orange. Namun lidah buaya tidak selalu berbunga, terutama jika ditanam di pekarangan rumah. Deskripsi manfaat. Lidah buaya memiliki banyak manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Dia terdapat di dalam daun. Di dalam daunnya sering dicernakan untuk membantu menangkap kulit, menangkap iritasi ringan, serta memberikan sensasi sejuk pada kulit yang sudah matang. Ini yang perawatan rambut, lidah buaya digunakan sebagai bahan dasar sampo dan masker rambut. Alasan keberadaan dapat membantu menjaga kesehatan kepala, serta membuat rambut atau kuku dan kain lebih lembut. Selain itu, lidah buaya juga dapat diolah menjadi berbagai makanan dan minuman seperti jus, es lidah buaya, puding, dan manisan. Kemudian lidah buaya memiliki kandungan air yang tinggi sehingga cocok menjadi minuman yang segar dan tidak manis. Lidah buaya juga mudah dibudidayakan karena tidak memerlukan air dan perawatannya cukup sederhana. Oleh sebab itu, tanaman ini bisa digunakan rumah sebagai tanaman hias sekaligus tanaman yang cepat. Kesimpulannya, lidah buaya merupakan tanaman yang memiliki banyak kulit dan banyak manfaat. Selain mudah tumbuh, tanaman ini juga dimanfaatkan dalam bidang kesehatan, kecantikan, serta barang. Berkat kandungan gel di dalam daunnya, lidah buaya menjadi salah satu tanaman yang memiliki banyak dan masih banyak digunakan hingga sekarang. Jadi teman-teman, sebagai bentuknya adalah lidah buaya ini adalah tanaman sejuta manfaat. Melemahkan kulit bisa, menyembuhkan luka bisa, meningkatkan daya tahan tubuh bisa, mudah didapat, mudah ditanam, tetapi manfaatnya luar biasa. Dari tanaman sederhana ini, kita bisa melahirkan ribuan manfaat dalam kehidupan kita. Jadi sebagai penutup dari presentasi kami hari ini adalah, izinkan kami berpantun terlebih dahulu. Ikan sepat, ikan gabus, lebih cepat lebih bagus. Ikan sepat, ikan serangin, banyak cakap masuk. 7 kali 7 sama dengan 49. Setuju tak setuju, yang penting menang. Anak itik mandi di sawah, letakkan baju di atas batu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi tentang seks laporan hasil observasi tentang topik. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Bini Maisora. Nama saya Putri Amanda Sinaka. Nama saya Jatara Samsira. Tanpa banyak basa-basi, langsung aja kita mulai presentasinya yang akan dibacakan oleh Muhammad Al-Hafiz. Selain itu sebagai pelindung kepala, topi juga digunakan sebagai pelengkap penampilan. Bagian dari seragam pendidik sebagai tempat atau Deskripsi bagian topi terdiri ada beberapa bagian yaitu mahkota topi yang berfungsi menutupi kepala, visor atau pet yang berfungsi melindungi wajah dari sinar matahari, serta tali atau masuknya pada bagian belakang agar topi dapat disesuaikan dengan ukuran kepala. Beberapa jenis topi juga memiliki ruang ventilasi untuk membantu sirkulasi udara sehingga kepala tetap nyaman saat digunakan. Deskripsi manfaat. Topi memiliki banyak manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Topi dapat melindungi kepala dan wajah dari panas matahari, kecantikan, debu, serta sinar saat
warahmatullahi wabarakatuh. Kelihatannya kurang semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah billahi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bil amali wa ta'ati tatimul hayat wa tatanazzalu barakah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ana syarahul baqiyat ila taqwa sa'atu amma ba'd. Yang pertama, mari kita berikan syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, di mana pada pagi hari ini juga masih bisa berkumpul di kelas kita ini. Yang kedua, salat menyampaikan salam karena kita junjung tinggi Nabi besar sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Saya hormati Ibu Mirna dan Ibu Sri yang saya cintai karena saya sayangi. Yang saya sayangi dan saya itu teman-teman saya sekalian. Baik, akhirnya kami di sini untuk mempresentasikan pengamatan kami yaitu mengobservasikan kipas saya yang akan dibacakan oleh teman saya yang bernama Isa dan Isabella. Kipas angin Gododok merupakan salah satu kipas angin yang terkenal dari segi alat pelajar, desain dan sebagainya di era modern. Kipas angin bermerek Gododok ini berasal dari Tiongkok atau China. Selain itu, Gododok adalah merek elektronik yang memproduksi berbagai aksesoris dan perangkat. Produk ini banyak dipasarkan di Asia Tenggara. Kipas angin bermerek Tiongkok ini memiliki ciri-ciri yang sangat unik. Produk ini berukuran 164 x 64 x 63 mm dan terdiri atas beberapa tombol, jadi satu tombol untuk mengulangi kecepatan dan satu tombol lagi untuk menambah kecepatan kipas angin, serta satu tombol untuk menyalakan senter dan satu tombol itu kipas angin ini memiliki daya 4,5 watt. Dengan kapasitas baterai yang 1 mAh serta waktu pengisian daya sekitar 2,5 jam. Kipas angin Gododok ini berfungsi untuk mengurangi rasa panas saat kurang berat. Selain itu, benda ini dapat bersifat portable karena beratnya sekitar 223 gram, sehingga mudah untuk kemana-mana contohnya saat belajar di hotel atau Baik, cukup ini saja presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah di penghujung pembelajaran. Sekian pembelajaran Ibu. Ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Oke, baik. Nah, silakan. Diri. Kesimpulan dari teks laporan hasil observasi adalah teks LHO atau teks laporan hasil observasi adalah teks yang menyajikan informasi faktual berdasarkan pengamatan langsung yang disusun dengan struktur tersendiri atas pernyataan umum, deskripsi bagian, serta deskripsi manfaat atau kesimpulan. Melalui tahapan mulai dari menentukan objek observasi, mengumpulkan data, menyusun rangkaian teks, hingga penyuntingan dan penyajian laporan.